Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang Gojek Alas Purwo, Banyuwangi. Gak sadar penumpangnya hantu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Alas Purwo, seorang tukang ojek bernama Budi bersiap untuk memulai harinya. Pagi itu, sinar matahari menyinari jalanan yang sepi, dan suara burung berkicau menambah suasana ceria. Budi adalah seorang tukang ojek yang sudah berpengalaman, dan setiap harinya ia menunggu penumpang di pangkalannya, sebuah tempat di dekat pasar. Budi mengenakan jaket ojek berwarna hijau yang sudah sedikit pudar, dan helmnya yang berwarna hitam. Ia memeriksa ponselnya untuk melihat aplikasi ojek online yang menunjukkan bahwa ada beberapa permintaan penumpang. Dengan semangat, ia memulai perjalanan menuju pangkalannya. Setibanya di pangkalan, Budi melihat beberapa tukang ojek lain yang juga menunggu penumpang. Mereka saling bercanda dan berbagi cerita tentang pengalaman menarik yang mereka alami. Budi merasa senang bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Ia mengingat kembali bagaimana ia memulai karirnya sebagai tukang ojek, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah ditinggal pergi oleh orang tuanya. Budi mengingat masa-masa sulit itu, ketika ia harus bekerja keras untuk membiayai sekolah adiknya. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Dengan semangat yang membara, ia menunggu penumpang berikutnya. Setelah menunggu beberapa saat, Budi menerima notifikasi dari aplikasi bahwa ada penumpang yang memerlukan jasanya. Ia segera bergegas menuju lokasi penjemputan. Sesampainya di sana, ia melihat seorang wanita cantik berdiri di tepi jalan. Wanita itu mengenakan gaun putih yang anggun, dan senyumnya membuat Budi merasa tenang. "Selamat pagi, Mas. Saya ingin diantar ke rumah di Alas Purwo," kata wanita itu dengan suara lembut. Budi mengangguk dan membantu wanita itu naik ke motornya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia mengabaikannya dan mulai mengendarai motor menuju Alas Purwo. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Wanita itu bercerita tentang kehidupannya dan bagaimana ia sangat menyukai alam. Budi merasa terpesona oleh kepribadiannya yang ceria dan ramah. Namun, saat mereka memasuki kawasan Alas Purwo, suasana mulai berubah. Hutan yang lebat dan suara alam yang indah tiba-tiba terasa mencekam. Budi merasakan hawa dingin yang aneh, dan ia mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba untuk tetap fokus pada jalan, tetapi pikirannya terus melayang. Perjalanan menuju Alas Purwo terasa menyenangkan. Budi dan penumpangnya berbincang-bincang tentang berbagai hal. Wanita itu bercerita tentang kehidupannya dan bagaimana ia sangat menyukai alam. Budi merasa terpesona oleh kepribadiannya yang ceria dan ramah. Namun, saat mereka memasuki kawasan Alas Purwo, suasana mulai berubah. Hutan yang lebat dan suara alam yang indah tiba-tiba terasa mencekam. Budi merasakan hawa dingin yang aneh, dan ia mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba untuk tetap fokus pada jalan, tetapi pikirannya terus melayang. Di tengah perjalanan, Budi melihat beberapa tanda-tanda aneh di sepanjang jalan. Beberapa pohon tampak seperti memiliki wajah, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Ia berusaha untuk tidak panik dan terus mengendarai motornya. "Mas, apakah kamu tidak merasa aneh di sini?" tanya wanita itu dengan nada yang berbeda. Budi menoleh dan melihat ekspresi wajah wanita itu berubah. Senyumnya yang manis kini tergantikan oleh tatapan kosong yang menakutkan. "Tidak, saya baik-baik saja," jawab Budi, meskipun hatinya berdebar kencang. Ketika mereka semakin dalam memasuki Alas Purwo, Budi melihat beberapa tanda-tanda aneh di sepanjang jalan. Beberapa pohon tampak seperti memiliki wajah, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Ia berusaha untuk tidak panik dan terus mengendarai motornya. "Mas, apakah kamu tidak merasa aneh di sini?" tanya wanita itu dengan nada yang berbeda. Budi menoleh dan melihat ekspresi wajah wanita itu berubah. Senyumnya yang manis kini tergantikan oleh tatapan kosong yang menakutkan. "Tidak, saya baik-baik saja," jawab Budi,
Meskipun hatinya berdebar kencang, mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suasana semakin mencekam. Budi merasakan hawa dingin yang aneh, dan ia mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba untuk tetap fokus pada jalan, tetapi pikirannya terus melayang. Wanita itu mulai bercerita tentang hutan dan keindahannya, tetapi suaranya terdengar semakin jauh. Sesampainya di tujuan, Budi berhenti dan menoleh ke arah wanita itu. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Wanita yang tadinya cantik kini berubah menjadi sosok hantu yang menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan gaun putihnya kini terlihat compang-camping. "Terima kasih telah mengantarkanku, Budi," katanya dengan suara yang menggema, membuat bulu kuduk Budi merinding. Budi tidak bisa bergerak. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Hantu itu menjelaskan bahwa ia terjebak di dunia ini karena sebuah kesalahan yang terjadi di masa lalu. Ia meminta Budi untuk membantunya menemukan tempat di mana ia bisa beristirahat dengan tenang. Budi berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang bisa saya lakukan?" tanyanya, berusaha mengendalikan ketakutannya. Hantu itu menjelaskan bahwa ia terjebak di dunia ini karena sebuah kesalahan yang terjadi di masa lalu. Ia meminta Budi untuk membantunya menemukan tempat di mana ia bisa beristirahat dengan tenang. Mereka berdua mulai menjelajahi alas Purwo, mencari petunjuk tentang masa lalu hantu tersebut. Dalam perjalanan, Budi belajar banyak tentang kehidupan dan kematian, serta pentingnya melepaskan masa lalu. Hantu itu menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Selama pencarian mereka, Budi dan hantu itu bertemu dengan beberapa roh lain yang juga terjebak. Setiap roh memiliki cerita dan permintaan yang berbeda. Budi merasa terharu dan bertekad untuk membantu mereka semua. Mereka mengadakan ritual kecil di tengah hutan, berharap bisa memberikan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Budi merasakan kekuatan yang luar biasa saat ia membantu roh-roh tersebut. Setelah melalui berbagai rintangan dan tantangan, Budi akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk hantu itu. Dengan bantuan roh-roh lain, mereka melakukan ritual terakhir. Hantu itu berterima kasih kepada Budi dan perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Budi dengan perasaan damai. Setelah pengalaman yang menakutkan namun mengubah hidup itu, Budi kembali ke kehidupannya sebagai tukang ojek. Ia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap kali ia mengantar penumpang, ia selalu mengingat hantu yang membantunya memahami arti kehidupan dan kematian. Budi menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan beban masing-masing. Ia bertekad untuk menjadi tukang ojek yang tidak hanya mengantar penumpang, tetapi juga mendengarkan dan membantu mereka dengan cara yang bisa ia lakukan. Cerita ini adalah sebuah kisah fiktif yang dirancang untuk memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan, kematian, dan pentingnya saling membantu. Meskipun cerita ini terinspirasi oleh elemen-elemen supernatural, inti dari cerita ini adalah tentang kemanusiaan, empati, dan bagaimana kita dapat memberikan makna dalam hidup kita melalui tindakan baik terhadap orang lain. Pentingnya empati dan kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kesibukan masing-masing. Kita mungkin tidak menyadari bahwa di sekitar kita banyak orang yang sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Dalam cerita ini, Budi, seorang tukang ojek, tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pengantar penumpang, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam ketika ia bertemu dengan sosok hantu yang membutuhkan bantuan. Hikmah yang dapat diambil dari interaksi Budi dengan hantu tersebut adalah pentingnya empati. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita harus berusaha untuk memahami situasi mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dalam konteks ini, Budi tidak hanya menjadi tukang ojek, tetapi juga menjadi pendengar yang baik dan teman bagi hantu yang terjebak dalam kesedihan, menghadapi ketakutan dan keterbatasan. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang menghadapi ketakutan. Ketika Budi pertama kali menyadari bahwa penumpangnya adalah hantu, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk menghadapi ketakutannya dan berusaha untuk membantu hantu tersebut. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Ketakutan adalah bagian dari kehidupan,
Tetapi kita tidak boleh membiarkannya menghalangi kita untuk melakukan hal yang benar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu merasa lemah dalam mencari kebaikan untuk diri kamu. Jika kamu menderita, maka sesungguhnya mereka pun menderita sebagaimana kamu menderita. Dan kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan." Quran Surat An-Nisa 104. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap berusaha untuk melakukan kebaikan. Budi, meskipun dalam situasi yang menakutkan, memilih untuk membantu hantu tersebut, dan dalam prosesnya, ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Kekuatan dalam kebersamaan. Salah satu tema sentral dalam cerita ini adalah kekuatan dalam kebersamaan. Budi tidak hanya membantu satu hantu, tetapi juga bertemu dengan roh-roh lain yang terjebak. Setiap roh memiliki cerita dan beban masing-masing, dan Budi berusaha untuk membantu mereka semua. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bersatu dan saling mendukung, kita dapat mengatasi tantangan yang lebih besar. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali merasa sendirian dalam perjuangan kita. Namun, dengan membangun komunitas yang saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang. Budi, sebagai tukang ojek, menjadi simbol dari kekuatan komunitas. Ia tidak hanya mengantar penumpang, tetapi juga menjadi jembatan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Melepaskan masa lalu. Salah satu pelajaran penting yang diambil dari cerita ini adalah pentingnya melepaskan masa lalu. Hantu yang ditemui Budi terjebak karena penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Dalam proses membantu hantu tersebut, Budi belajar bahwa untuk menemukan kedamaian, kita harus melepaskan beban emosional yang mengikat kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." Quran Surat At-Talaq 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dengan bertakwa dan melepaskan beban masa lalu, kita dapat menemukan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Budi, melalui pengalamannya, membantu hantu tersebut untuk menemukan jalan keluar dari kesedihannya, dan dalam prosesnya, ia juga menemukan kedamaian dalam hidupnya sendiri. Menghargai kehidupan. Cerita ini juga mengajak kita untuk menghargai kehidupan. Budi, setelah mengalami pertemuan dengan hantu, menyadari betapa berharganya setiap momen dalam hidup. Ia mulai melihat penumpangnya bukan hanya sebagai orang yang membayar jasa, tetapi sebagai individu dengan cerita dan pengalaman hidup yang unik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar." Quran Surat Al-Isra 33. Ayat ini mengingatkan kita akan nilai kehidupan. Setiap jiwa memiliki hak untuk hidup dan dihargai. Budi, setelah mengalami pengalaman ini, bertekad untuk lebih menghargai setiap orang yang ia temui dalam hidupnya, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Sebuah kisah yang mengandung banyak pelajaran berharga. Meskipun fiktif, cerita ini mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan pentingnya saling membantu. Dalam setiap interaksi, kita memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Dengan mengingat ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita tentang kebaikan, empati, dan menghargai kehidupan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita terapkan hikmah-hikmah ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dan berusaha untuk menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita berbagi hikmah dan kebaikan bersama.